Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Itulah doa yang kita selalu minta diberikan petunjuk oleh Allah. Allah Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Hidayah dari Allah, pertama ketika kita lahir langsung diberi hidayah, yaitu bagaimana ketika lahir tanpa ada yang mengajari kita bisa menangis. Kita tahu bagaimana meminta rezeki ke orang tua dan tanpa ada yang mengajari. Tidak ada orang tua yang ketika anaknya lahir rame-rame mengajari nangis. Lambat laun Allah memberikan hidayah yang lebih tinggi, yaitu indera kita, bisa melihat, mendengar untuk mencapai sesuatu. Ini juga hidayah dari Allah. Lambat laun meningkat lagi, namanya hidayah akal. Kita sudah mulai bisa berpikir, mengatur perencanaan, bercita-cita. Dan hidayah yang tertinggi adalah ad-din, agama. Kita diberikan kenal kepada Allah, kenal kepada al-Islam. Itu hidayah yang paling mahal. Hidayah datangnya bagaimana? Seperti landasan. Kalau landasannya ini dari tanah yang mendarat, bisa jadi capung kecil. Landasannya lebih tebal, lebih besar. Kalau kita makin sungguh-sungguh mencari ilmu, meminta ke Allah, mengamalkan, maka hidayah dari Allah datang lebih besar. Bisa pesawat yang sangat besar. Kurang lebih seperti itulah, ya. Tapi yang membulak-balik hati hanyalah Allah. Seperti ceramah ini ceramah tidak bisa memberi hidayah. Ini ceramah hanya menyampaikan ilmu. Allah maha mendengar. Allah lah yang membulak-balik hati. Allah lah yang memasukkan ilmu. Maka seorang penceramah harus menyadari bahwa bukan dirinya lah yang bisa memasukkan ilmu ke orang. Bukan dirinya lah yang bisa menyolehkan orang. Itu adalah milik Allah. Muqallibal qulub, yang membulak-balik hati. Jelas hadirin? Makanya kalau sudah mendidik, melatih dan tetap belum berubah, kita tidak boleh patah semangat. Karena yang bagian merubah itu adalah Allah. Jadi apa dong tugasnya penceramah? Meluruskan niat. Ceramah ini mau apa? Ingin dikagumi, banyak ilmu, ingin dihormati, ingin disegani, ingin dipuji, ingin terkenal. Nah, kalau niatnya sudah salah, ini penceramah, walaupun ilmu yang disampaikannya benar, dia belum tentu diterima oleh Allah. Yang kedua, selain niatnya benar, yang disampaikannya juga harus benar. Tidak boleh benar menurut versinya, tapi yakin ini kebenaran yang dipahaminya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke masalah hidayah tersebut. Jadi seperti kita yang sedang mencari ilmu, para pemirsa, kita berharap Allah yang memberikan petunjuk, dan kita harus siap bahwa petunjuk dari Allah jalannya bisa beragam. Mungkin dari yang ceramah seperti ini, mungkin lewat buku, mungkin lewat kawan, atau lewat hewan, atau lewat cuaca. Semua ini bisa menjadi jalan ilmu, petunjuk dari Allah untuk kita semua. Makanya orang-orang yang mau mencari ilmu harus seperti bawa gelas kosong, di mana ada yang ngisi sepanjang manfaat, terima. Ini duduk begini, tiap orang tuh memiliki pengalaman masa lalu, ilmu yang beragam. Kalau kita niat mencari ilmu, bisa datang lewat teman, bahkan bisa datang lewat kucing sekalipun. Coba lihat, kucing pagi-pagi dia lewat di depan kita, tiba-tiba dia pernah lihat kucing stretching? Itu kucing melakukan peregangan, itu lewat di depan kita. Itu bukan kebetulan, itu Allah yang ngatur. Kita lihat, oh kucing berarti bangun tidur sudah senam. Itu jadi pelajaran. Mungkin Allah sangat menghendaki kita menjadi orang yang lebih sehat. Stretching
ikut-ikutan kucing, tidak apa-apa. Nah saudaraku sekalian, para pemirsa, jadi mintalah hidayah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dan sesudah itu kita siap mendapatkan petunjuk Allah lewat cara apapun. Karena Allah lah yang paling tahu cara memberi petunjuk kepada kita. Asal hati kita benar-benar siap, insya Allah setiap waktu kita bisa mendapatkan ilmu, insya Allah. Salah satu yang harus kita waspadai adalah ilmu Allah dalam bentuk kritik, saran, koreksi. Nah ini kadang-kadang kita maunya dapat masukan tuh yang enak-enak aja. Oh, mungkin pada saat yang sama Allah ingin ngasih ilmu juga menggugurkan dosa. Nah, kan orang yang mengkritik itu ada 4 jenis. 1, kritikannya benar, caranya bagus, ini paling enak ya. Yang kedua, kritikannya benar, caranya jelek, gak apa-apa, yang penting kritikannya benar. Tapi kita biasanya suka tersinggung. Yang ketiga, kritikannya salah, caranya bagus. Maaf ya, tolong dikembalikan dompet saya. Memang sopan tapi nganggap maling ya. Ada lagi teknik, nggak apa-apa, kita diduga kalau kita nggak salah ya tenang saja, maaf saya tidak ngambil. Yang keempat, kritikannya salah, caranya jelek. Ini juga nggak usah sakit hati, karena kita nggak pernah rugi dengan perbuatan orang yang jelek. Yang rugi itu kalau perbuatan dan hati kita yang jelek. Jadi bagaimana nih kalau Allah mendatangkan koreksi? Ya kita nggak usah ribet. Kalau kita ingin diperbaiki oleh Allah dan selalu doa ihdinas siratal mustaqim, mungkin lewat adik, kakak ini rajin pesantren terus, mana buktinya? Katanya di pesantren rajin, kok di rumah jadi telat ibadahnya. Terus kita ngomong, dek, jangan sembarang ngomong loh. Adek kan dengan kakak duluan kenal sama mama, kakak duluan. Nggak ngepek hadirin, itu mah ketentuan Allah. Ini adek digerakkan oleh Allah untuk ngingetin. Jadi bukan si adek yang mau ngomong, tapi Allah yang ngegerakin adek untuk ngoreksi kita. Kenapa kita marah sama adek? Harusnya berterima kasih, benar? Ya Allah, saya minta petunjuk kepadamu, sekarang engkau datangkan lewat adek, langsung jajanin dia, ya. Berani begitu? Oh, banyak. Atau tiba-tiba lagi diam, kucing datang, ngencingin sarung. Kucing gak punya salah, gak boleh marah sama kucing. Lalu kenapa dong? Oh iya, justru itu tanya, kenapa dari santri 100 cuma kita yang dikencingin, 2 lagi kucing yang kencingnya. Satu di kaki kanan, satu di kaki kiri. Ini takdir Allah bukan? Ada maunya dari Allah tidak? Periksa, siapa tahu sarungnya sarung teman nggak pernah dikembaliin, atau udah lama nggak dicuci. Allah pasti tahu. Siapa tahu itu sarung itu ada najisnya, ya. Hati kita mendustakan, kirim kucing 2 pasti dicuci, ya kan? Daripada marah ke kucing, ya Allah, engkau memberikan petunjuk lewat apa saja. Lagi diam, tiba-tiba ada nyamuk, lewat, aduh, kenapa nih nyamuk? Oh, Allah mau ngasih tahu nih tentang ilmu rezeki. Lihat cecak, oh, gini rezeki itu ya. Cecak gak bisa terbang, nyamuk terbang. Kalau udah waktunya ngedeketin, masuk. Ada laron, digigit oleh yang besar. Yang kecil kan gak kebagian. Patah sayapnya, jatuh ke yang kecil, dimakan kayak, oh begini cara Allah ngasih makan. Jadi lihat laron, lihat cecak tuh ilmu semuanya. Jelas? Ini penting bagi orang yang ingin dapat hidayah Allah, harus peka terhadap siapapun, apapun, karena segalanya bisa jadi ilmu bagi kita. Termasuk ada teman. Ini teman baik, sopan, tidak banyak ngomong. Kalau dia punya makanan, serajin ngasih ke kita. Kalau dia dalam kemudahan, dia senang nyenengin kita. Kalau dia punya kesulitan, nggak pernah rewel.
Ini takdir Allah, ilmu nih. Atau punya adik di rumah, kalau demam nggak banyak ngomong, ambil sendiri kompresan, ngompres sendiri, berbaring narik selimut. Ini adik nggak banyak mengeluh, nggak cukup dipuji, ini ilmu. Pas nonton TV, telah ditangkap koruptor, seorang yang berpangkat demikian, bergelar demikian, akhirnya ternyata korupsi. Ini ilmu juga buat kita. Ternyata jadi pintar, ini tidak cukup untuk jadi jujur, ya. Oh, ternyata kalau Allah mau ngebuka aib, ngebuka kejelekan, enggak ada yang bisa menghalangi. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar adalah pertunjukan dari Allah. Kalau hati kita peka, tiap saat kita bisa dapat ilmu. Tapi kalau hati kita sudah sombong, merasa pintar, merasa hebat, suka ngejelekin orang, kita nggak dapat ilmu apa-apa. Kita minta, tapi kita sendiri yang menolaknya. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa, kita harus minta terus kepada Allah supaya kita ditunjuki. Termasuk ke toko buku, nih ya. Toko buku sangat banyak. Allah tahu penulisnya. Tahu tidak? Allah tahu niat yang nulis? Allah tahu keilmuan penulis? Allah tahu buku yang paling pas yang harus kita pelajari? Doa. Wahai pemberi ilmu, wahai pemberi petunjuk, berikan saya buku yang paling bisa saya pahami untuk membuat saya mengenalmu. Itu Allah mendengar, walaupun pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau belajar sama. Ada pengajian ini, pengajian itu, tetap minta tolong ke Allah. Karena Allah tahu siapapun yang ceramah. Benar? Allah tahu ilmunya, Allah tahu niatnya, Allah tahu apakah diamalkan atau tidak. Bukan kita niat merendahkan, tapi minta tolong ke Allah. Termasuk sedang duduk begini. Jangan diam aja deh. Kalau lihat penceramah, doakan. Karena penceramah ini kasihan. Dia akan mikul nih. Ada sih dari tadi diam, pemirsa juga diam. Saya bunyi terus dari tadi. Kalau benar jadi pahala, kalau salah jadi dosa. Maka jangan diam, doakan. Ya Allah, itu yang ceramah, tolong ya Rob. Engkau tahu isi hatinya, Engkau tahu ilmunya, Engkau tahu amalnya, Engkau tahu akhlaknya. Tuntun ya Allah, agar yang ceramah ini lurus niatnya. Jangan sampai tergelincir dan menggelincirkan. Didengar tidak doa itu oleh Allah? Yang hadir doa seperti itu, pemirsa doa seperti itu, Allah pasti mendengarkan. Allah pasti mendengarkan. Dan boleh jadi yang tadinya penceramahnya niatnya salah, diluruskan oleh Allah. Berkah doa jamaah. Yang tadinya mau ngomongnya terpeleset, dilindungi oleh Allah. Tidak jadi menggelincirkan. Berkah karena kita tahu yang memberikan petunjuk adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nih dek, pemirsa, kalau nanti di rumah kita sudah, maaf ya, orang tua nasehatin anak, atau suami istri saling menasehati, atau adik-adik ini menasehati, belum mau nurut ya, jangan mengatakan, dasar hatinya bebal, dasar hatinya sudah membatu. Nggak boleh. Kita tidak punya hak memvonis hati seperti itu, karena kita tidak tahu. Kalau kita sudah menasehati dan orang lain belum mau nurut kepada perkataan kita, yang terbaik adalah begini. Mengapa saya belum diizinkan oleh Allah jadi jalan hidayah? Apa dosa saya? Apa kesalahan saya? Nah ini, jadi kalau kita nasehatin orang dan orang belum mau nurut, belum mau, kita jangan nyalahin orangnya, tapi evaluasi diri kita. Jangan-jangan niat saya enggak benar, sok pintar, sok hebat. Jangan-jangan saya nyuruh orang berbuat baik, padahal saya aja enggak melakukan yang saya suruh. Jangan-jangan saya nyuruh orang baik supaya kelihatan oleh orang-orang bahwa saya orang baik. Allah tahu segala rahasia. Oleh karena itulah, bukan kita yang memberi hidayah, tapi Allah yang memberi hidayah. Mudah-mudahan kita dijadikan jalan. Jelas? Makanya jangan pernah menyerah. Kalau kita belum mempan, tobat, perbaiki diri.
Misalkan sebagai guru, ini murid kok belum bagus akhlaknya, tobat gurunya. Mudah-mudahan dengan tobatnya sang guru, Allah mengizinkan guru jadi jalan berubah. Kalau orang lain ada yang berubah, syariatnya sesudah dengar nasihat kita, jangan merasa berjasa. Karena bukan kita. Sesudah dia dengar ceramah saya, sekarang dia jadi soleh. Tidak. Tidak ada kaitannya. Kita ceramah adalah amal soleh. Ya, orang lain jadi soleh karena Allah yang merubah. Tidak boleh sok merasa berjasa. Setuju? Inilah berkah, yakin Allah yang memberi hidayah. Kita memberi hidayah sambil kita perbaiki, kita nasihati sambil memperbaiki. Kalau belum berhasil kita tobat, kalau sudah berhasil jangan merasa berjasa. Insya Allah pahalanya akan utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duha yang memberi hidayah, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang membuat kami semakin mengenalmu, jalan yang membuat kami semakin mencintaimu, jalan yang membuat kami semakin merindukanmu. Ya Allah, tutup setiap jalan selain jalan yang menuju padamu. Padamkan setiap cahaya selain cahaya menujumu. Kunci setiap pintu ya Allah selain pintu menuju padamu. Karuniakan kepada kami bimbinganmu ya Allah, agar setiap langkah ini menuju padamu. Agar setiap niat di balik amal apapun hanya karenamu. Ya Allah, terimalah kami ya Rabb. Bimbinglah kami agar umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu, hanya karenamu. Jadikan kami jalan hidayah bagi sebanyaknya hambamu, dan lindungi kami dari niat dan penyakit hati ujub takabur. Ya Allah, pilihlah kami menjadi jalan hidayah bagi sebanyak-banyaknya hambamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa Cahaya Hati. Semoga pertemuan demi pertemuan kita ini benar-benar dituntun oleh Allah, dan semoga kita dilindungi dari niat, ilmu, amal yang tidak disukai Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.